Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah jamaah Masjid Al-Musawwarah Cimbuluit, Kota Bandung, pemirsa Thalabul Ilmi Syar'i TIS TV Islam, dan siapapun antum semua yang berada dan mengikuti majelis yang mulia ini, hadirkan selalu, luruskan terus untuk lurus niatnya, hanya mengharapkan, menginginkan melihat wajah Allah kelak. Karenanya melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang tiada tara, kegembiraan yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Dzulqa'dah akan segera meninggalkan kita. Masuk lagi lah ke bulan haram berikutnya, yaitu apa? Dzulhijjah. Masih bulan haram. Karenanya Nabi katakan salasatun mutawaliyat, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulhijjah ini lebih spesial lagi. Karenanya ayat-ayat yang menunjukkan hal istimewa dan agungnya di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, banyak dijelaskan, diterangkan oleh Allah, juga oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Fajar yang mana? 10 malam yang mana juga? Ulama berbeda pendapat tentang 10 malam pertama ini. Sebagian mereka mengatakan dia adalah 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ada pula
yang berpendapat dia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun pendapat ketiga, dia adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Pendapat terpilih yang rajih, Allah Ta'ala alam, adalah yang tengah-tengah tadi. 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini banyak ditunjukkan oleh hadis-hadis, di antaranya innal asra asrul adha wal witr yaum arafah wasyafa yaumun nahr. Dari Jabir ini hadisnya radhiyallahu an, sesungguhnya yang dimaksud al-asr 10 itu adalah 10 bulan di bulan Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, Idul Adha yang dimaksud. Kemudian yang witr itu yang ganjil tanggal 9, ya, yang maksud itu adalah Yaum Arafah. Dan asy-syafa yang genap itu adalah Yaumun Nahar, tanggal 10 hari penyembelihan. Nah, inilah hadis yang mendukung bahwasanya tafsiran untuk walayalin asr yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Witr yang ganjil tanggal 9 itu adalah hari di mana orang-orang yang berhaji sedang wukuf di Arafah. Kita punya cita-cita ingin berhaji. Harus ada di dalam hati kita sebagai orang Islam. Dia adalah rukun Islam yang kelima. Jangan sampai nggak punya cita-cita. Jangan sampai pupus atau ya nggak mungkinlah saya haji. Ya, daftarnya aja sekarang, ntar 10 tahun, 20 tahun lagi baru diterbangkan. Jangan pesimis. Ya, memang sangat disayangkan. Yang pergi haji kebanyakan sudah pikun. Baru naik pesawat ingat ayam saya belum dikasih makan. Gimana bacaan-bacaannya? Ya. Memang perlu dituntun. Ya, karena ibadah haji termasuk ibadah yang istimewa dan merupakan ibadah yang agung. Al-Hajj ashurul ma'lumat. Ya, musim haji itu adalah bulan-bulan yang maklum, yang telah diketahui. Namun orang yang berada di tanggal 9 Dzulhijjah, dia nggak bisa wukuf di Arafah karena memang belum berangkat berhaji. Ingat, ada hadis Nabi untuk kita beramal soleh di dalamnya. Yaitu apa? Berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tatkala ditanya tentang Syam Arafah, Nabi katakan, ya, Nabi berharap kepada Allah an yukafira as-sanah allati qablah wa sanata allati ba'dah. Berharap agar dosa-dosa setahun yang lalu diampuni dan setahun yang akan datang diampuni. Hanya berapa puasanya? Sekali saja, 1 hari saja. Tapi ganjarannya 2 tahun diguguri dosa-dosanya. Yang lalu setahun. Yang depan akan datang setahun juga. Nah, inilah yang membuat istimewanya Islam. Allah tidak membiarkan orang-orang yang belum kesempatan berhaji bersedih hati. Ya, karena memang dikatakan dalam rukun Islam kelima, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk berjalan atau menuju ke sana.
al-hajj, berhaji. Tapi ini adalah traveling antum yang antum inginkan, yang harus punya cita-cita. Jangan pernah terbesit juga, walaupun ada namanya juga manusia ingin traveling kemana-mana, semua tempat-tempat indah, wisata-wisata ingin dikunjungi. Ya, ke Tangkuban Perahu sudah, wah saya belum tuh ke Ciwidey. Ya, impiannya hanya sekitar dunianya saja. Biarlah ya itu menjadi sesuatu motivasi kita untuk nggak usah gitu, nggak usah dipikirin yang begitu-gitu, ya. Tapi dipikirkan yang berhaji sana. Ya, mudah-mudahan itu adalah cita-cita traveling yang bagus karena berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang asyaf'u, yang genap itu adalah yamun nahar, hari menyembelih. Ini pun ibadah yang agung yang masih ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berkurban. Ya, tiap hari kan Allah kasih duit sama antum. Ya, Allah kasih duit, kasih rezeki buat antum. Tiap hari, tapi berkurban itu cuma setahun sekali. Masa antum nggak bisa? Handphonenya apa? 2 juta, 3 jutaan. Atau di bawahnya. Bisa kebeli. Tapi berkurban yang paling murah itu yang jazaah, yang usianya 6 bulan minimum. Itu paling 1 jutaan. Ya, itu yang minim ya. Enggak apa-apa. Kalau antum malu ke masjid, potong sendiri aja di rumah. Ya. Malu di depan, di belakang di belakang rumahnya. Di dalam juga enggak apa-apa antum sembelih. Enggak mesti ke masjid atau ke tempat-tempat penjagalan, antum bisa. Ya, laksanakan saja. Ya. Berkurban cuma setahun sekali. Ya, berusaha untuk kita nyicil ya, ngumpulin uangnya. Karena ibadah ini adalah yang Nabi lakukan tatkala Nabi berada di Madinah 10 tahun lamanya, tiap tahun Nabi berkurban. Lagi bokeh, mungkin itu ibarat orang sini, enggak punya fulus, enggak banyak fulusnya, Nabi hanya domba saja, 1 atau 2 domba. Lagi diberikan keluasan oleh Allah, Nabi bawa 100 onta. Lagi haji wada, bayangin 100 onta buat berkurban. 1 ontanya 40-50 juta. Ya, bisa kita kalikan berapa tuh Nabi mengeluarkan itu. Lagi banyak. Ini menunjukkan bolehnya seorang berkurban lebih dari 1. Ya, ini menunjukkan bolehnya seseorang berkurban lebih dari 1. Maka ikhwah, nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, siapa saja yang sudah mempunyai niat untuk dia berkurban, maka ada larangan-larangannya, yaitu tidak memotong kukunya atau memotong bulu rambut ya, kepala, ketiak ataupun bulu kemalian atau bulu-bulu yang lainnya. Ini tidak boleh, tidak diizinkan, Nabi melarangnya. Nanti setelah menyembelih baru boleh. Ya. Sekarang rapihkan dulu. Ya, mumpung belum masuk bulan Dzulhijjah. Taib. Ya, ini muqaddimah untuk mengingatkan kita yang ingin berkurban agar mempersiapkan dirinya. Ya, walaupun akhirnya nanti pas tanggal 10 baru punya niat. Ya, nebok celengannya, ditebok aja lah, baru dapat taufik hidayah. Daripada disimpan uang di celengan, ditebok, ada duit sekian dibeliin. Enggak apa-apa. Ya, dia terlanjur misalnya tanggal 1, 2, 3-nya motong rambut, enggak apa-apa. Niatnya ada di tanggal 10. Ya. Atau malah di akhirnya tanggal 13, ya, hari tasriknya. Ya, dia masih ada tarik-tarikan sama bisikin setan, jangan ditebok, itu buat kawin. Ya. Taib. Nanti Allah ganti insyaallah taala. Naam, ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum.
kita kembali ke al-aqidatul al-wasitiyah, ya, aqidah wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, dan masih dalam pembahasan tentang iman, ya. Kemarin iman kepada Allah, sekarang wa malaikatih, ya, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikatihi wa malaikatihi atau malaikatuhu, ya. Malaikah ini bentuk jamak, bentuk plural dari malak, ya, yang asalnya adalah malak, ma'lak, ya, ma'lak, malak itu bentuk tunggalnya malaikat. Tapi kalau kita sebut malaikah, berarti itu malaikat-malaikat, lebih dari satu, lebih dari dua, ya, tiga atau lebih. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu dimulai dari tiga, yang dua disebut musanna. Karena apa? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, li'annahu minal alukah. Dan aluka artinya dalam secara bahasa dia adalah ar-risalah. Ya. Allah berfirman, ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatim mathna. Surat Fatir ayat 1. Kalau antum buka, antum lihat di aplikasi atau buka di mushaf yang antum bawa, perhatikan ayat yang mulia ini. Ja'il. Siapa yang dimaksud ja'il? Allah Azza wa Jal. Ya, orang yang menjadikan. Ja'ilun mengikuti isim fa'ilun, pelakunya, yaitu Allah Azza wa Jal. Allah menjadikan malaikat-malaikat rusulan. Kita tahu rusul adalah jamak dari rasul, utusan. Maka tatkala dikatakan Rasulullah, utusan Allah, ma'rufnya dari kalangan bashar, dari jenis manusia, dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya, ya, banyak rasul-rasul Allah. Kalau dari jenis malaikat, di antaranya Jibril, Rasulullah Jibril alaihissalam, utusan Allah juga, ya, yang memiliki apa? Ajhada mathna, mempunyai sayap, ya, mempunyai sayap. Dan dia, para malaikat, ya, mereka ini para malaikat adalah makhluk alamul ghaibi, alam ghaib, enggak kelihatan, enggak nampak oleh mata kita ini. Enggak ada yang bisa ngelihat malaikat dalam bentuk aslinya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita pernah melihat malaikat Jibril 2 kali selama hidupnya dalam bentuk aslinya. Yang pertama di mana? Di Goa Hira. Yang kedua saat Mi'raj, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam riwayat dikatakan Jibril memiliki 600 sayap. Sekali dibentangkan itu sudah menutup ufuk, ya, saking besarnya malaikat, ya, besarnya ciptaan Allah ini, makhluk Allah yang ini, ya. Mereka malaikat memiliki sayap-sayap masna, ya, ada yang 2, 3, 4, ya. Tadi dikatakan Jibril memiliki 600 sayap. Khalaqahumullahu azza wa jalla min nur. Allah menciptakan malaikat dari nur, cahaya. Wa ja'alahum ta'i'in lah, mutadzallilin lah. Allah menjadikan malaikat tuh makhluk yang mereka taat kepada Allah. Taat,
berarti nggak pernah memaksiati Allah, nggak pernah membangkang perintah Allah. Mutadzallilin, yaitu yang tunduk patuh kepada Allah, nggak pernah memaksiati Allah, nggak pernah membangkang. Kita manusia, kadang taat, kadang membangkang, kadang maksiat. Itulah manusia yang diciptakan oleh Allah. Salah satunya mempunyai syahwat untuk taat banyak, lebih di bulan Ramadan. Di luar Ramadan akhirnya berkurang syahwat untuk taatnya. Ya, syahwat untuk kemaksiatan lebih banyak lagi. Manusia ada saja yang demikian. Makanya tapi kita dikasih akal. Ya, akal untuk belajar, memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Nabi, sehingga kita bisa berdoa kepada Allah agar diberikan taufik hidayah untuk selalu istiqomah. Dan terbukti doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan. Di antaranya kita bisa bermajelis ilmu, bisa berkumpul dengan teman-teman yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang punya visi dan misi hidupnya jelas, mentauhidkan Allah. Ini tujuannya, ya. Tujuan hidupnya mencari wajah Allah adalah sesuatu yang harus selalu menjadi keinginan kita. Maka tatkala kita ingin mencari wajah Allah, mana cara-caranya? Ya ini caranya. Ya, kita saling nasihat menasihati di atas al-haq, kebenaran, dan kita saling menasihati di atas kesabaran. Ya, dibacakannya firman-firman Allah, didengarkan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara-cara agar taufik hidayah masuk ke dalam dada-dada kita. Taib. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Malaikat memang adalah makhluk yang selalu taat dan selalu tunduk kepada Allah. Begitulah takdirnya. Walikulli minhum wadha'ifun khasahullahu biha. Setiap di antara mereka sudah ada tugas yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa na'lam, dan kita tahu di antara nama-nama mereka. Seperti tadi yang telah disebutkan. Awalan yaitu Jibril. Ini ra'sunnya, ya, kepala malaikat ini. Ya, Jibril ini raisnya, pemimpin para malaikat. Ya, lantaran Jibril alaihissalam adalah malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para rasul. Ya. Maka Jibril adalah kepalanya para malaikat. Muwakkal bil wahyi, ditugaskan mengantarkan, menyampaikan wahyu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya demikian. Ar-rusul wal anbiya ataupun para nabi. Sanian di antara malaikat namanya Israfil. Ya, Israfil. Muwakkal yanfahu sur, yang ditugaskan meniup sangkakala. Ya, sangkakala bukan trompet. Asur, kalau istilah Arab, yaitu sesuatu yang bisa ditiup, mungkin dari semacam tanduk, ya, yang gede. Wahua, dan dia Israfil juga adalah ahadul hamlatil ars, salah satu malaikat yang memikul ars. Dan kita tahu ars adalah makhluk Allah yang besar, ya, dipikul oleh para malaikat, ya, oleh para malaikat, dan salah satunya dia adalah Israfil. Salisan yang ketiga Mikail.
muwakkal bil qitr wan nabat. Dia ditugaskan untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Yang dengan sebab ini hiduplah makhluk-makhluk yang ada di dunia. Ya, dengan lantaran hujan turun, tumbuh padi, jadi beras yang kita makan. Ya. Sungai-sungai mengalir banyak airnya sehingga binatang-binatang ternak pun meminum, binatang-binatang liar pun meminumnya. Itu tugasnya Mikail. Jibril, Israfil, Mikail. Nama-nama malaikat yang ma'ruf. Ya. Dan nama-nama ini jangan dipakai buat manusia. Ya. Jangan dipakai. Ya. Haula'i as-salasah, mereka yang tiga ini adalah yang mewakilkan atau bertugas untuk ya membuat hidupan. Jibril yang ditugaskan mengantarkan wahyu, dengan wahyu hiduplah hati-hati manusia. Ya, dapat petunjuk dengan wahyu itu. Ya, dia adalah kehidupan apa? Yaitu kehidupan hati kita dengan wahyu. Ya, hayatul qulub. Kalau nggak ada wahyu nih, hati ini nggak bisa hidup. Ya, akan merana, akan sengsara tanpa wahyu. Contohnya siapa? Banyak orang-orang kafir yang nggak percaya dengan wahyu terakhir ini, Al-Quran. Ya, tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Ya, akhirnya memilih kitab-kitab yang sudah tidak suci lagi. Ya, walaupun mereka menganggap Taurat suci, Injil suci, padahal kedua kitab itu sudah mansuh dengan turunnya Al-Quran, sudah dihapus. Ya, hukum-hukumnya sudah dihapus, sudah disempurnakan oleh Islam. Yahudi ada saja ajarannya nggak makan babi, sama kok kayak Islam, ya iya. Ya, tapi bukan itu saja. Ternyata ya ajaran-ajaran mereka banyak yang menyimpang. Maka kitab-kitab yang Allah dulu turunkan kepada kepada Nabi Daud berupa Zabur, kepada Ibrahim suhuf, lembaran-lembaran, Taurat kepada Musa alaihissalam, ya, Injil kepada Isa alaihissalam sudah mansuh, sudah dihapus. Ya, sudah disempurnakan dengan datangnya Al-Qur'an. Kita hanya mengimani saja dan tidak wajib untuk mempelajarinya. Baca juga nggak boleh. Ya, ngapain baca-baca Injil? Walaupun terjemahannya yang Al-Quran aja antum belum habis. Iya sama Umi saya. Ya, sana. Jangan lupa. Taib. Dengan wahyu hati kita akan hidup. Mikail tadi ngapain? Mengatur hujan, ya, menurunkan hujan dan menumbuhkan. Ini adalah untuk kehidupan di bumi. Israfil yang meniupkan sangkakala itu adalah menghidupkan juga. Ya, pertama menghancurkan, kedua tiupan keduanya menghidupkan ajsad yaumul mi'ad. Menghidupkan jasad-jasad kembali, ya, pada hari berbangkit. Ya, jadi ketiga malaikat ini adalah yang menghidupkan. Ya. Taib. Insyaallah jelas ya tugas-tugas malaikat yang tiga ini. Hal ini pun menjadi tawasulnya Rasulullah. Rasul bertawasul dengan perbuatan Allah, rububiyah Allah, lantaran adanya tiga malaikat ini. Makanya tiga malaikat ini disebutkan oleh Nabi tatkala berdoa, doa istiftahnya di qiyamul lailnya.
Yang Nabi katakan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi iznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ini doa istiftah yang Nabi SAW amalkan saat apa? Qiyamul lail, saat tahajud. Ya, tahajud merupakan ciri-ciri orang soleh. Kalau kita belum tahajud berarti bertanya kepada diri, wah ternyata saya belum soleh. Orang soleh, thalabul ilmi, mereka tidak meninggalkan ini. Ya, di antara tipsnya adalah segera tidur setelah isya. Jangan ngobrol, jangan kemana-mana. Jangan melakukan kemaksiatan, ya, dan berniat bangun. Ya, ciri-ciri orang soleh yang kita inginkan. Kalau kita mau disebut orang soleh, ciri satunya ini sudah gak dikerjakan. Ya. Semua itu minta tolong kepada Allah. Ya, orang tidur tuh enak kok, apalagi dicium belit dingin. Selimut selimut yang bergerak juga ada. Ya. Mengennya keredongan terus, ya. Tapi tatkala seseorang hamba minta tolong kepada Allah agar dilepaskan ikatan-ikatan setannya, pasti dapat, pasti berhasil. Ya tanamkan saja, masa saya kalah sama setan, ya, gitu. Ya, di antara tipsnya lagi, kalau udah bangun gini Pak, nenggak. Semuanya peregangan, pokok di peregangan itu akan mengalirkan darah ke otak. Karena yang menyebabkan ngantuk itu otak itu nggak ada peredaran darah, akhirnya ngantuk terus. Bangun tidur nunduk terus pasti tidur. Tapi kalau nenggak, itu insya Allah seger. Ya, apalagi Nabi contohkan dengan bersiwak, itu lebih seger lagi. Kalau udah kena air, kena wudhu, itu makin segar lagi. Apalagi kalau bikin kopi. Bisa cenghar. Ya antum segera dah ngebrew. Ya, supaya cenghar. Ya. Karena kalau sholat di malam hari kita terkantuk-kantuk, bacaannya malah nggak jelas, itu lebih baik tidur. Sunahnya demikian. Ngantuk Allahu Akbar, malah merem-merem bacanya nggak karuan. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Udah langsung waladhdallin. Mendingan tidur. Ya, nggak baik sholat dalam keadaan super ngantuk. Malah ngaco. Malah dosa nantinya. Nah, orang-orang soleh yang cirinya adalah berdiri qiyamul lail, menegakkan tahajud. Ya. Nabi sampai bengkak-bengkak. Padahal dosanya sudah diampuni. Yang lalu maupun yang akan datang. Ya, seenggaknya kita contohlah orang-orang soleh yang lain. Ya, yang mereka bangun malam 2, jam 3, jam 4. Ya. Sebisa antum, semampu antum, semaksimal antum, semaksimal kita bisa tegakkan. Dan apalkan doa ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah, sampai seterusnya tadi. Ini yang Nabi amalkan saat baca istiftah di qiyamul lail. Sedangkan istiftah itu banyak redaksinya.
ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang subhanaka Allahumma wa bihamdik, ada yang Allahu akbar kabira, ya. Kita variasikan ilmu kita, apa yang Nabi juga variasikan, ya, doa-doanya. Naam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mudah bangun malam untuk qiyamul lail. Amin. Hadza doa alladzi kana yaquluhu fi qiyamil lail mutawassilan bi rububiyatil. Inilah tawasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rububiyah Allah. Kadzalika na'lam ana minhum man wakala biqabdir arwah bani Adam. Begitu pula kita tahu di antara mereka para malaikat ada yang ditugaskan mencabut arwah, mencabut ruh. Arwah jama' dari ruh. Ruhnya anak Adam. Manusia dicabut nyawanya oleh malaikat. Biqabdir ruh kullu dzir ruh, mencabut ruh siapa yang makhluk memiliki ruh, ya, selain manusia, hewan punya ruh, dicabut oleh malaikat juga untuk mewafatkannya. Siapa mereka? Mereka adalah malakul maut wa a'wanuh, dan jenis-jenisnya atau teman-temannya. Jadi enggak cuma sendiri. Malaikatul maut ada teman-temannya lagi yang ngurusi kematian, pencabutan ruh dari manusia maupun hewan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wala yusama Izrail, tidak dinamakan Izrail, ya, sebagaimana ini juga dikenal, ya, oleh kita, mungkin diajarkan, ya, tapi ulama, ya, meneliti tidak disebutkan Israel. Ini Allahu a'lam, hanya kisah-kisah Israiliyat, ya. Ya, Israel bukan nama malaikat pencabut nyawa. Ya, dulu kan ada tuh ini hanya syair dendang, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Roket, mungkar, nangkir, roket, ati, terus sampai 10 itu hafal. Ya, tapi kita baca lagi, ya, kita lihat lagi keterangan ulama, kita upgrade lagi ilmu kita, ya, yang mana beriman kepada malaikat inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahlu sunnah, ya demikian. Jadi malaikatul maut itulah penyebutannya sebagai malaikat yang mencabut nyawa. Tidak disebut, tidak dinamakan Izrail. Kenapa? Li'annahu lam yathbut anin nabi alaihi salatu wassalam anasmahu hada. Karena enggak ditetapkan oleh Nabi, ya, tidak ditetapkan oleh Nabi SAW. Tidak ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa malaikat maut itu namanya Izrail. Allah Ta'ala firmankan, hatta idza jaa ahadakum al-maut, sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Tawafathu rusuluna. Rusul di sini adalah malaikah. Malaikat-malaikat kami yang mewafatkannya. Wahum la yufarritun, sedangkan mereka para malaikat tidak lalai terhadap tugasnya. Namun kita nggak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan dicabut oleh malaikatul maut. Namun harapan kita adalah di saat-saat yang dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Surat Sajadah. Katakanlah, malakul maut
malakul maut, malaikat maut, yatawaffakum, yang akan mewafatkan kalian, alladzi wukila bikum, yang mereka para malaikat itu diutus atau ditugaskan, diwakilkan buat kalian. Jadi itulah namanya malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Allah juga firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang memegang jiwa, ya, sampai mematikannya. Artinya tetap hakikatnya Allah lah yang mewafatkan. Cuman Allah mewakilkan, menugaskan kepada malakul maut untuk mencabut nyawanya. Wala munafata baina hadhil ayat salas, dari 3 ayat tadi, yaitu hatta idza jaa adakumul maut, itu surat Al-An'am ayat 61, kul yatawaffakum malakul maut, Sajadah ayat 11, dan Allahu yatawaffal anfus, ya, Allah memegang jiwa, ya, sampai dimatikan, sampai mematikannya. Ini tidak ada pertentangan. Ya, memang Al-Quran ayat-ayatnya tidak ada yang mengalami pertentangan. Ya, beda mungkin dengan kitab Injil sekarang yang mereka sebut Alkitab. Di ayat ini begini, di ayat situnya bertentangan. Itu terbukti dan mereka sendiri yang menemukannya. Al-Quran, Masya Allah, terjaga. 14 abad lalu Nabi baca Al-Fatihah seperti itu, ya seperti ini pun sama. Baru Al-Fatihah, surat yang wajib dibaca, menjadi rukun sholat. Apalagi surat-surat ayat-ayat yang lain, masih sama saja bacaannya sampai kepada kita demikian adanya. Fa innal malaikah takbidur ruh, malaikat yang mencabut nyawa, menyabut ruh. Sesungguhnya malaikat maut, ya, yang dia mengeluarkan nyawa, mengeluarkan ruh minal badan, ya, dari badan, ya, yang di sisinya itu, ya, ada malaikat pula, ya, yang digambarkan di sini adalah dalam hadis, ya, dalam dikisahkan, yang mana dalam riwayat Imam Ahmad di sini, in kana rajul min ahlil jannah, kalau ada seseorang yang dia adalah penduduk surga, fayakun ma'ahum hanut minal jannah, maka nyawa orang penduduk surga ini ada hanut, ya, apa hanut, balsem atau minyak wangi dari surga. Wa kafan minal jannah, dan juga kafannya dari surga. Ya'khudun, para malaikat ngambil ini. Ya, ya'khuduna hadhir ruh thayyibah, dia ngambil nyawanya dengan baik. Wa yaj'alunaha fi hadal kafan, dan menjadikan kafan dari surga ini buat kafannya. Wa yas'aduna biha ilallah, dinaikin dulu ke atas. Ya, dihadapkan dulu ke Allah Azza wa Jalla, hatta takif baina yadallah, sampai berhenti di hadapan Allah. Kemudian Allah katakan, tsumma yaqul uktubu kitab abdi, tulis nih, catat, ya, kitab hambaku ini, catatan hambaku ini. Di mana? Fi illiyin, di tempat yang tertinggi di surga. Ya. Setelah itu wa a'iduh ilal ard, kembali lagi dah. Itu ruhnya kembali lagi ke bumi, ya, fatarji ar-ruh ila jasad, dikembalikan dulu ke jasad, min ajlil ikhtibar, ya, untuk dia menghadapi ikhtibar, imtihan, ujian. Apa? 3 soal. Ya, tatkala sudah dipendam, dikubur, ya, itu baru ditanya para malaikat. Man rabbuk, ya, siapa Rabb kamu? Wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. 3 soal yang seolah-olah itu mudah. Iya, saat ini kita bisa jawab. Ya.
dan dibahas secara tuntas dalam Kutaib, ya, kitab kecil, risalah kecil, Salasatul Usul atau Usul Salasah, membahas ini. Ya, kitab akidah dasar tapi muatannya luar biasa. Dikembalikan lagi jasad ruhnya itu ditanya dulu. Wa in kanal mayyit ghairu mu'min, tapi kalau itu seseorang yang bukan mukmin, ya, waliya'udzubillah. Ya, kalau tadi kita berharap, ya, yang dibawa ke hadapan Allah itu sampai ke iliyin, itu kita berharap adalah kita juga. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita seperti ruh tadi yang di hadapan Allah ditaruh di iliyin. Sedangkan yang bukan mukmin, wa ya'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, ya, yang mana orang ini akan dikasih balsam dari kasih minyak yang bau, ya, hanut yang bau, kafan dari api neraka, ya, ini diserahkan kepada selain mukmin, orang-orang kafir. Yang malaikat-malaikat tadi, dia mengambil ruhnya terus juga dihadapkan kepada Allah. Sudah dikafankan terus dihadapkan kepada Allah, diangkat dihadapkan kepada Allah juga. Tapi apa? Fatulaq abwabas sama duna. Ditutup pintu langit. Enggak nyampe. Ya, ini orang selain mukmin enggak nyampe. Udah kafannya dari neraka, balsam minyak wanginya juga enggak wangi, bukan minyak wangi berarti minyak bau. Ya. Akhirnya pintu langit itu enggak ada yang terbuka. Wa tutrah ilal ard, dilemparkan lagi, dibuang lagi ke tempat, ke bumi. Dan Allah firmankan, wa may yusrik billahi faka'annama kharra minas sama', dan siapa saja yang menyekutukan dengan Allah maka seolah-olah dia kharra minas sama', jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh tayr, oleh burung. Wa tahwi bihi rih, juga diterbangkan oleh angin. Fi makani sahiq, fi makan, ke dalam tempat yang sahik, tempat yang jauh. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 31. Summa yaqulullah, kemudian Allah katakan, uktubu kitaba abdi. Tulis nih catatan hambaku ini, tapi bukan fi'iliyin. Di mana? Sijjin. Ya, tempat yang buruk. Ya, dikatakan sijjin ini neraka juga. Nas'alullah wal afiyah. Nas'alullah, kita mohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Jangan sampai ruh kita yang demikian. Wa ya'udzubillah. Taib ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Haula, mereka itulah muwakkiluna biqabdir ruh. Mereka lah para malaikat yang akan mengambil nyawa, mengambil ruh, ya, min malakil maut, dari malaikat maut. Apabila malaikat maut telah mencabutnya. Jadi ada jenisnya, ada teman-temannya yang nanti diantarkan dulu ke langit. Kalau dia orang beriman, alhamdulillah. Ya. Jadi enggak sendiri tugasnya, malaikat maut tetap mencabut, ya, secara langsung dia mencabut, ya, dan ini tidak, sekali lagi, tidak bertentangan. Fala munafah, ya. Idzan, kalau begitu enggak ada pertentangan. Walladzi ya'mur bidzalik huwa Allah, yang menyuruhnya, memerintahkannya adalah Allah. Fayakunu fil haqiqah huwa al-mutawaffi, maka hakikatnya Allah lah yang mewafatkan. Karena malaikat-malaikat cuma ditugasin, ya. Nah, malakul maut, ya, nggak ada yang tahu bentuknya, nggak ada yang tahu, karena ya begitu. Kalau kepada orang mukmin mungkin yang berwajah seri-seri, yang baik. Karena orang mukmin ikhlas tatkala dicabut, bahkan gembira tatkala ajal menjemputnya. Ya. Dikatakan dalam riwayat lain, ruhnya tenang, mutmainnah. Kalau orang kafir,
kabur-kaburan itu di jasadnya, nggak mau dicabut, makanya sakit tatkala dicabut. Wa minhum malaikah sayahuna minal fil ard, di antara malaikat ada yang keliling-keliling di bumi, ya, yaltamisuna hilaqadz dzikr, yang mereka cari-cari apa? Halaqah dzikir. Nah, ini ada malaikat yang demikian. Idza wajadu halaqatal ilm wa dzikr, jika mereka menemukan halaqatul ilmi atau halaqatul dzikr, majelis ilmu, majelis zikir, jalasu, maka malaikat-malaikat ini duduk. Ya, ada mungkin, bukan mungkin, ada. Kalau kita udah yakin dengan hadis ini, ada malaikat-malaikat. Ya, yang tadi keliling-keliling, di musyawarah ada loh. Panggilin yang lain teman-temannya. Ya, sini kamari ya. Kadia, ada halaqah zikir, halaqah ilmu. Ya, ngasih tahu temannya. Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innalillahi malaikah, sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yatufuna fituruq, ya, yang mereka berkeliling-keliling di jalanan-jalanan, yaltamisuna ahli dzikr, yang mereka cari-cari ahlu dzikr, majelis dzikr. Fa idza wajadu, kalau ada salah satu di antara malaikat menemukannya, ya, fa idza wajadu qauman, ya, suatu kaum, yadzakarunallah, yang kaum itu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tunadau, ya, mereka manggil kepada yang lain seraya mengatakan, kemari penuhi hajat kalian, ya, bahkan sampai dikembangkanlah sayap-sayap mereka yang menutupi langit dunia. Ini majelis zikir, majelis ilmu. Tapi ada sebagian kaum muslimin, ya, puntennya, mereka salah menafsirkan halaqah zikir ini, ya, dengan zikir rame-rame, zikir jama'i, ya. Kalau bersama berzikir mungkin iya, yang sana baca Quran, yang sana mungkin lagi zikir sesuatu, ya, seperti subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, ya, yang Nabi katakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kata yang ringan di lisan, sakilatani fil mizan, berat di timbangan, ya, habibatani ilar rahman, disukai, dicintai oleh ar-rahman Allah, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dua kata yang ringan oleh lisan tapi berat di timbangan, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dimaksud majelis zikir, ya. Karena enggak ada keterangan ulama yang mereka memimpin zikir seperti ini. Ya, ayo baca subhanallah, semua subhanallah. Dah baca alhamdulillah, baca. Ya. Enggak ada keterangan ulama seperti ini, ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Walaupun dari kalangan sufi mungkin ada. Ya. Namun ini butuh dalil yang sharih, tegas, jelas apakah demikian maksud daripada majelis ilmu ini, majelis zikir, halaqah zikir ini. Ya. Wasawab yang benar, ya, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, tatkala sahabat Ibnu Mas'ud, ya, mendengar ada pengaduan di situ, ada orang yang berkeliling, berkelompok, yang satu memimpin memegang batu, sebutkan zikir ini, ya, subhanallah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah. Ayo, langsung sahabat yang mulai ini datang, ya, melerai. Itu pakaian Nabi belum lusuh, itu tempat-tempat makan minumnya juga belum usang. Kenapa kalian sudah menyimpang? Dari hadis ini maka halaqah zikir itu bukan seperti itu. Ya, bukan zikir yang dipimpin oleh seorang pemimpin diikuti oleh jamaahnya. Taib, ya. Allahu a'lam bishawab. Naam. Ini ada kisah menarik tentang hal ini.
tentang malaikat yang disebut selalu ngawasin kita. Wa kadzalika hunaka malaika yaktubuna a'mal al-insan. Begitu juga ada malaikat-malaikat yang mereka menulis amalan-amalan manusia. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya ya atas kalian itu ada yang menjaga, ada yang mengawasi. Ya, jangan katakan CCTV ya, bukan. Enggak boleh menyamakan malaikat atau sifat Allah dengan CCTV. Ya. Kiraman katibin, yang malaikat itu mengawasi itu adalah mulia di sisi Allah. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu kerjakan. Ya, kamu ngetik WA tahu. Ya, kamu garuk-garuk belakang tahu. Ya, sampai di hati yang terbesit apa? Tahu, karena tugasnya memang Allah tugaskan demikian. Ini surat Infitor. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah lafaz, satu lafaz, min qaulin, dari ucapan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di situ ada yang mengawasinya, ada yang mengawasin. Ya. Ini kisahnya sahabat Imam Ahmad bin Hanbal datang. Ya, dakhala ahadu ashabil Imam Ahmad alaihi. Ya, datang salah seorang sahabatnya Imam Ahmad. Wa huwa marid. Imam Ahmad sedang sakit. Ya, ini apa? Adab. Ya. Adab terhadap teman, terhadap sahabat. Ya. Mungkin dikatakan juga murid dan guru dan seterusnya. Ya, kaum muslimin, hak seorang muslim kalau sakit dijenguk. Antum udah sembuh ya. Alhamdulillah. Mana tuh? Ya, sudah terbesit tapi belum teramal, tapi alhamdulillah sudah sehat sekarang ya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah taala ya didapatkan oleh sahabat ini apa tuh? Merintih minal mard, merintih dari sakitnya. Maka temannya ini mengatakan kepada Ahmad, ya Aba Abdillah, ini kunyahnya Ahmad, Abu Abdillah karena anaknya Abdullah. Ta'in, merintih. Waqad qala Tawus, berkata Tawus, ini salah seorang tabi'in ya. Innal malaka yaktub hatta ainal marid. Sesungguhnya malaikat itu ada yang menulis, mencatat sampai rintihan orang yang sakit. Li'anna Allah yaqul, karenanya Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz, satu ucapan dari ucapan-ucapan ya kecuali di sisinya ada malaikat pengawas, malaikat pencatat. Surat Qaf ayat 18. Faja'ala Abu Abdillah, maka Imam Ahmad, Abu Abdillah rahimahullah ta'ala yatasabar. Ya, dia diam dari rintihannya. Dia enggak mau sakitnya dirintih ya. Walaupun merasa sakit tapi dia enggak mau rintih. Dia sabar, dia diam. Ya, tarqal ain. Ya, anin, dia meninggalkan rintihan. Rintihan doang. Imam Ahmad nggak mau dicatat sama malaikat. Ya, nggak mau rintihan sakitnya dicatat sama malaikat. Itu rintihan yang sakit. Mungkin ada rintihan yang enak. Allah. Ya. Tapi kebanyakan rintihan ya sakit. Ya. Tapi ada rintihan seorang ibu yang sakit hamil mau melahirkan, awalnya sakit tapi pas keluar cabang bayinya mereka bahagia. Perjuangan seorang ibu yang gak bisa dirasakan oleh kita sebagai bapak-bapak. Taib, ayyul ikhwah azani Allah wa iyyakum, selalu ada malaikat pengawas yang mencatat. Nih ucapan ini aja nih udah dicatat nih. Ana yang lebih banyak ngomong tentunya ana la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya selain minta pertolongan dan ampunan kepada Allah. Ya.
rintihan seorang imam gak mau merintih sakitnya lantaran dinasehati sama temannya, tuh ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Ya, bagaimana kita ya? Taib, ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Itulah kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, seorang imam ahlu sunnah wal jamaah ya, yang tidak mau rintihan sakitnya ditulis oleh malaikat. Mungkin satu lagi, wa minhum, di antara mereka para malaikat ada malaikat yata'aqabuna ala bani adam fil lail wan nahar. Yata'aqabun ya, yang bergantian. Ya, bergantian dalam mengawasi, menjaga, yang malam, siang. Ini ada di surat Al-Ra'd, Allah tegaskan. Ya, lahu muaqibat, ya, bagi manusia itu ada yang muaqib, ada malaikat-malaikat yang bergantian. Min baini yadayhi wa min khalqihi wa min khalfihi, ya. Yang bergantian, yang di hadapannya ada, di belakangnya ada. Yahfazunahu min amrillah, mereka mengawasi, menjaga itu lantaran dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum malaika ruka' wasujud lillah. Dan di antara malaikat ada yang malaikat cuma ruku dan sujud saja untuk Allah. Ya. Itu dia malaikat-malaikat, ya. Naam, ayo ikhwah, mungkin ini saja di antara keimanan kita kepada malaikat-malaikat ya, yang disebutkan dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Dan tentunya sudah banyak yang kita ketahui juga, ada malaikat penjaga surga, penjaga neraka, ya. Nah, mungkin di lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Allahu ta'ala bisawab. Sisa waktu mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kepada yang bertanya dan juga kepada jamaah semuanya. Izin bertanya Ustaz, bila sudah memasuki hari tasyrik, ya, hari tasyrik kapan? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tiba-tiba ada rezeki nih, tak disangka-sangka ya. Ya. Salah satu ciri orang bertakwa dapat rezeki yang enggak disangka-sangka. Ya, dan ingin berkurban, sedangkan tidak ada persiapan sebelumnya. Sudah melakukan seperti memotong kuku, apakah boleh berkurban? Ya, tadi sudah dijawab. Ya, niatnya pas di hari tasyrik, ya. Tapi di tanggal 1 sampai 10, ya, bahkan sudah mencicipi hewan daging kurban, ya, mungkin dapat hadiah atau sedekah dari tetangga. Ya, tidak mengapa. Ya. Dia dapat rezekinya di pas tanggal 13. Ya, sebelum maghrib lagi. Kalau udah maghrib udah ganti hari, bukan hari tasyrik lagi. Kalau motongnya sebelum maghrib di tanggal 13 Dzulhijjah itu masih kurban. Tapi kalau sudah lewat maghrib itu cuman potongan atau sembelihan biasa saja. Ya, batasannya sampai tanggal 13 di akhir ya. Naam, Allahu a'lam bissawab. Insyaallah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Amin. Qul amin. Ya, inilah majelis ilmu. Ada doa-doa di dalamnya kan. Tadi yang di surga saja Syekh Utsaimin mengatakan Allahumma ij'alna minhum. Tatkala diceritakan ada seseorang yang nyawanya dicabut, kemudian dikafani, dikasih minyak wangi, dihadapkan kepada Allah, ya, penduduk surga, Syekh Utsaimin katakan Allahumma ij'alna minhum, ya Allah jadikan kami bagian dari penduduk surga. Ya, amin. Saya mau bertanya, Ustadz, apa hukumnya bila kita berkurban sementara kita masih memiliki hutang? Jazakallah wa jazakallah. Hutang tentunya kita mengetahui itu adalah kewajiban yang tidak boleh
kita tidak melunasinya. Bahkan tergadai jiwa kita tatkala hutang kita belum lunas di dunia. Ya. Ulama ada yang memberi penjelasan tentang kurban yang cuma setahun sekali ini. Kemudian dia punya fiqrah, ya, punya wanti-wanti yang insya Allah dia yakin hutangnya bisa dilunasi. Ya. Kemudian pas Zulhijjah dia nggak bayar hutang dulu. Ya, dia mohon izin dulu sama pemberi hutangnya. Boleh gak saya nggak bayar dulu bulan ini karena saya ingin berkurban. Jika dapat keridoan dari pemberi hutang, ya silakan, tidak mengapa. Maka silakan. Ya, dapat keridoan dari yang pemberi hutang, maka silakan berkurban yang cuma setahun sekali. Tapi kalau yang pemberi hutang tidak boleh, ya kita jangan. Ya, karena hukum berkurban apa? Sunnah, bukan wajib.